Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mungkin mau berbicara terkait dengan banyaknya anak muda yang saat ini banyak yang mengalami masalah kejiwaan. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bertanya nih, mengapa ya sekarang orang lebih gampang mengakses layanan kesehatan jiwa atau karena banyak sumber yang didapatkan sehingga mereka jauh lebih tahu sehingga memahami masalah gangguan kejiwaan dari sejak awal atau apa gitu ya. Nah, memang dalam prakteknya saya membatasi pasien di usia 18 tahun ke atas saat ini. Namun belakangan memang kita melihat orang dengan usia rata-rata 20-an ya, di bawah 25 tahun itu. Jadi kalau kita bicarakan itu mungkin mereka ini saat ini masih kuliah ya, atau baru masuk kuliah, atau baru lulus, atau baru kerja 1-2 tahun. Nah, jumlah pasien di rentang usia 18 sampai 25 tahun ini merupakan rentang usia yang sangat produktif ya. Mereka memasuki usia dewasa muda, mereka mulai melakukan aktivitas interaksi ya dengan dunia kerja ya pada beberapa kasus, dan disinilah mulai terjadi masalah-masalah. Kalau kita melihat banyak di antara kasus yang sering kali saya lihat dalam praktek sehari-hari, maupun ketika saya di-mention di media sosial, banyak orang yang melihat bahwa sekarang ini anak muda katanya lebih rentan mengalami masalah. Ada juga yang secara sinikal mengatakan bahwa kelihatannya anak muda sekarang tuh udah nggak tahan banting dibandingkan yang dulu gitu ya. Pada dasarnya bisa saja itu terjadi. Namun setiap generasi punya tantangannya sendiri-sendiri. Generasi baby boomers misalnya yang sekarang usianya sudah di atas 50-an, ya, itu biasanya punya karakteristik yang mungkin lebih ulet, mungkin. Tapi ada juga kan yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil ini mungkin kalau kita lihat dulu itu tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena belum ada media sosial atau kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ya, yang tidak berhasil itu kelihatan. Jadi kadang-kadang kalau kita dulu membandingkan diri kita tuh dengan tetangga kita saja, paling sejauh itu kita bisa ya dalam lingkungan kita aja ya, RT misalnya. Sekarang itu kita bisa membandingkan dengan orang lain yang mungkin nggak pernah kita lihat seumur-umur. Ya, kita di media sosial bisa berinteraksi dengan begitu banyaknya orang dan bisa mengalahkan kerasa ingin tahuan kita tentang apa yang terjadi di kehidupan mereka. Nah, seringkali apa yang terjadi dihadapkan kita itu mungkin kita tidak siap. Kenapa begitu banyak orang yang bisa sukses dengan melakukan hal-hal yang sangat mudah, sedangkan kita udah setengah mati melakukan aktivitas pekerjaan pun tidak sukses. Itu juga yang banyak dipikirkan oleh mungkin sebagian anak-anak muda sekarang yang kebanyakan mungkin berharap ingin segera mendapatkan keberhasilan. Kalau ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang sudah di usianya 40-an seperti saya, atau 50-an bahkan lebih, kebanyakan mereka akan mengatakan, kayaknya sekarang itu gampang menyerah ya. Anak mudanya gampang nyerah, Dok. Apa betul demikian? Nggak juga sebenarnya. Bukannya mereka mudah menyerah, tapi mungkin lebih dikarenakan adanya kebutuhan untuk segera sukses. Karena tadi, ya perlu diperlihatkan kepada orang lain bahwa dia itu memang harapannya cepat sukses. Dan hal-hal seperti inilah yang menekan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sumber stresnya itu kadang-kadang adalah keinginan segera berhasil daripada yang dulu mungkin kita bisa menjalani. Waktu saya menjadi mahasiswa kedokteran di usia yang relatif sudah cukup tua, saya masuk ke dokter itu sekitar usia 18 tahun mau ke 19 tahun. Dan saat itu saya menjalani pendidikan sampai 6 tahun. Setelah lulus pun hanya bisa
menunggu sampai masuk spesialis dengan menjadi dokter di klinik 24 jam, dan akhirnya bisa lulus spesialis di usia 29 tahun waktu itu. Nah, pada saat saya lulus di usia 29 tahun ini, benar-benar sebenarnya saya tuh belum jadi apapun gitu ya. Istilahnya tuh belum jadi apa-apa gitu ya. Bayangin di usia segitu tuh belum punya pasangan ya, sudah punya pasangan tapi belum menikah gitu, dan masih berupaya untuk membuat diri tuh settle dulu gitu. Tinggal di apartemen yang ukurannya tuh 35 meter persegi gitu, kami doang berdua seperti itu ya. Belum lagi kemudian harus berusaha dari kecil bagaimana melihat kondisi pasien yang ada di dalam praktek sehari-hari ternyata tidak sebanyak pasien di spesialisasi lain misalnya. Waktu tahun 2008 itu dokter jiwa mungkin sudah banyak juga, kebutuhan sudah ada, tapi nggak sebanyak kebutuhannya itu seperti sekarang gitu. Jadi lulus sekolah ya masih pasiennya ya masih sedikit gitu. Dan untungnya saya itu memang punya pola pikir seperti ayah saya mengajarkan juga, ya nggak usah terlalu terburu-buru gitu ya. Memang begitulah, pelan-pelan gitu ya. Kayak orang, saya punya ayah adalah seorang pedagang gitu ya. Ya dagang juga dari sepi, kemudian nanti ada langganan, kemudian jadi lebih rame gitu. Begitu juga jadi dokter tuh sebenarnya mirip-mirip aja lah kata dia gitu. Dan saya juga melihat bahwa senior-senior dokter yang di tempat saya tinggal di Tangerang itu memang kebanyakan mereka baru mulai rame itu di usia yang udah cukup tua gitu. Tidak ada tekanan untuk segera sukses, merasa bisa menikmati proses perjalanan itu sendiri, dan mampu mengatasi rasa keinginan cepat untuk segera menjadi orang yang mapan. Saya rasa itu salah satu yang menyelamatkan saya juga dari bagaimana saya bisa menerima kondisi saat itu apa adanya. Ambisi saat itu hanyalah mendapatkan pengakuan dari Amerika terkait dengan bidang psikosomatik medis. Jadi saat itu benar-benar kepingin mendapatkan itu, ya, sehingga saya dengan rajin tiap tahun dari sejak 2010 pergi ke Amerika. Sedangkan kalau untuk pasangan hidup, saya udah merasa cukup gitu dengan apa yang saya dapatkan, dan akhirnya kami menikah dan punya anak kembar di awal perkawinan. Itu juga cukup mengagetkan karena nggak nyangka bakal punya anak kembar, dan tentunya biaya jadi double gitu dalam pengurusan. Nah, hal-hal seperti tadi yang mungkin kita bisa terima, itulah yang menjadi bisa bekal kita. Nggak semua sama, saya bisa menceritakan hal tersebut itu dari perspektif saya pribadi saja. Tapi teman-teman yang kita temukan di dalam praktek sendiri, kadang-kadang kita lihat memang konteksnya berbeda. Ya, latar belakang keluarga berbeda, bagaimana mereka memandang kehidupan ini juga berbeda, the way of their thinking juga berbeda gitu. Itu yang membedakan bahwa nggak bisa semuanya tuh sama, persis seperti apa yang kita harapkan. Nah inilah teman-teman semua yang mungkin bisa ngebantu memahami gitu ya, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan atau konteks kehidupan kita sekarang itu bisa membuat kita tuh mengalami perbedaan dalam mengatasi dan mengenali gejala-gejala yang bisa timbul pada diri kita sendiri. Saya cuma bisa berpesan kepada teman-teman muda yang menonton YouTube channel saya ini, sederhanakanlah hidup kita ya. Memang tidak mudah dengan kompleksitas masalah yang ada, dengan keinginan yang begitu luar biasa banyak. Masih muda itu memang paling dominan kepingin banyak hal yang dilakukan. Tapi belajar dari pengalaman dan juga belajar dari berbagai macam buku yang pernah saya baca, memang kalau kita fokus pada satu titik dan bisa membantu diri kita lebih sederhana, punya keinginan itu, maka dengan sendirinya kita tuh tidak akan banyak hal yang bisa mengganggu kita atau mendistraksi kita dari apa yang menjadi pilihan hidup kita. Dengan semakin sederhananya kehidupan kita, dengan semakin sedikit pilihan dalam hidup kita, maka kita akan bisa lebih lega, lebih merasa in control, ya, bisa mengontrol kondisi kita, dan akan menjadi jauh lebih baik ke depannya. Nanti kita akan bicara ya tentang bagaimana sih mengelola kecemasan dengan cara menyederhanakan kehidupan
Bukan dengan contoh yang tadi saya sebutkan dari diri saya, tapi dari teori-teori yang kita sudah akan pelajari bersama. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai intermezzo sedikit, ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa salam kita, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga teman-teman bahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.